Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Maidah halaman 120, Al-Maidah ayat 71 sampai 76 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا صموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا صموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يعلمان. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahmana bil Qur'an amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada kata-kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama, takuna boleh dibaca dhamma, takunu. Salah satu model logat bahasa Arab dari kabilah yang berbeda. Kemudian pada ayat berikutnya kita temukan beberapa idgham. Bisa idgham. Innallah huwa. Kemudian pada ayat 73 ada fa ketemu fa, ini boleh idgham salis salasa. Kemudian ayat 75 ada non ketemu lam, ini boleh idgham nubayyin lahum. Kemudian ta ketemu fa, ini karena makhrajnya berdekatan maka boleh idgham al-ayat thumma. Dan ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 71, wa hasibu, dan mereka mengira Allah
bahwasanya tidak akan ada, alla takunu, bahwasanya tidak akan ada fitnatun, fitnah maksudnya keburukan atau musibah. Fa'amu, maka mereka membuta, wasamu, dan mereka menuli. Thumma taballahu alaihim, kemudian Allah pun memberikan taubat kepada mereka. Tetapi thumma, kemudian mereka membuta lagi, wasamu, dan menuli lagi. Katsirun minhum, banyak dari mereka. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bima ya'malun, dengan apapun yang mereka amalkan. Ayat ini masih melanjutkan tentang tingkah Yahudi yang mereka membunuh para nabi. Sudah kita bahas pada ayat yang lalu bahwa orang-orang Yahudi, sebagian rasul mereka kadzabu, mereka dustakan, dan sebagian rasul mereka yang tulun, mereka bunuh. Dan sudah kita jelaskan bahwa kadzabu ini fi'il madhi, menunjukkan lampau, sementara yang tulun ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan yang akan datang dan sedang terjadi. Dan sudah kita jelaskan bahwa dibedakan ini karena mereka masih terus ingin membunuh Nabi sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian Rasul mereka bunuh, sebagian mereka dustakan. Mereka mengira bahwasanya dengan tingkah itu la takunu fitnah, tidak akan muncul apa-apa. Mereka kira ini hal remeh, nggak ada masalah dilakukan. Ini berarti kekurangan ajaran yang kedua. Orang kalau melakukan kemaksiatan tetapi khawatir terjadi apa-apa, ini masih mending. Berarti dia masih takut sama Allah. Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan kemudian meremehkan, nah ini dosa di atas dosa. Kemaksiatannya sudah dosa, kemudian meremehkan dosa, menganggap seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa, ini juga dosa yang berikutnya. Karena itulah sebagian ulama berpendapat tidak ada dosa kecil, adanya dosa besar. Kenapa? Karena meskipun dosa itu kecil, tetapi ketika melihat keagungan Allah, maka menjadi besar. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa dosa dibagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Cara membedakannya adalah kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal-amal kebaikan. Kita sholat, dosa kecil dihapuskan oleh Allah. Kita wudhu, maka dosa-dosa kecil dihapuskan oleh Allah. Tapi dosa besar tidak bisa dengan amal-amal soleh tadi. Harus taubatan nasuha, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Allah katakan di sini, mereka mengira bahwa tidak akan terjadi fitnah, tidak akan terjadi keburukan dan musibah dengan tingkah mereka tadi. Maka mereka semakin membuta dan menuli. Yang dimaksud membuta dan menuli adalah tidak mau melihat kepada kebenaran dan tidak mau mendengarkan kepada kebenaran. Telinga mereka masih utuh, masih normal, bisa mendengar, dibisiki juga mendengar. Tapi kebenaran tidak pernah mereka dengarkan. Kebenaran tidak pernah mereka perhatikan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai am-som. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain. Pada surat Al-Baqarah, semua kita sudah hafal ya. Summun bukmun umyun. Al-Baqarah ayat 18. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Maksudnya tuli dari mendengarkan kebenaran. Bisu dari mengucapkan kebenaran. Buta dari melihat kebenaran. Kebenaran tidak mereka pedulikan sama sekali. Tapi Allah masih baik kepada mereka. Allah memberikan tobat kepada mereka. Tapi kemudian mereka membuta lagi, menuli lagi. Nah, maka Allah mengancam. Allah melihat apa yang mereka lakukan. Ini bentuknya berita tapi mengandung ancaman. Seolah-olah Allah mengatakan, waspadalah, apa yang kalian lakukan dilihat oleh Allah sehingga akan dibalas oleh Allah. In khairan fa khairun, kalau amalnya baik dibalas baik, wa in syarran fa syarrun, kalau amalnya buruk dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 72. Laqad kafaru, sungguh-sungguh telah kafir. Alladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dialah al-Masih ibn Maryam. Al-Masih Nabi Isa putranya Maryam. Padahal apa? Padahal waqala al-Masih, berkata Nabi Isa al-Masih,
Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, karena Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Ubudullah, sembahlah Allah, maksudnya tauhidkanlah Allah. Rabbi, pemeliharaku, wa rabbakum, dan juga pemelihara kalian. Kenapa? Innahu, sesungguhnya, may yusyrik, siapapun yang syirik billah kepada Allah, maka akibatnya dua. Satu, faqad harramallah, sungguh Allah telah mengharamkan alaihi kepadanya al-jannah, masuk jannah. Yang kedua, wa ma'wahu, dan tempat tinggalnya an-nar, adalah neraka. Apakah bisa keluar? Allah katakan wa ma lidzalimin, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik tadi, min ansar, dari penolong yang bisa menyelamatkan dari neraka, gak ada. Ini adalah kekurangan ajaran berikutnya bagi ahli kitab. Kalau ayat sebelumnya bicara tentang Yahudi yang membunuh para nabi, maka di sini Allah bicara tentang Nasrani. Sama-sama ahli kitab, tapi satunya Yahudi, satunya Nasrani. Sama-sama kurang ajar. Kekurangan ajarannya Nasrani adalah mereka menganggap Nabi Isa adalah ibnu, adalah Allah. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah perkataan sebagian firqah dari orang-orang Nasrani. Karena Nasrani ada bermacam-macam kelompok. Ada 72 kelompok, kata Nabi SAW. Yahudi 71 kelompok, Nasrani 72 kelompok. Umat Islam akan pecah menjadi 73 kelompok. Nah, sebagian dari 72 kelompok Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Apakah ada yang lain? Ada. Nanti disebutkan pada ayat berikutnya. Jadi ringkasnya, ketika Nabi Isa turun ke bumi, kemudian berdakwah, setelah mereka ingin membunuh Nabi Isa, maka Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nah, begitu diangkat oleh Allah ke langit ini, mereka jadi pecah. Ada yang tetap Islam, mengatakan dia tetap Rasulullah, tetap hamba Allah. Naik ke langit, kenapa? Diselamatkan oleh Allah. Justru karena dia hamba, nggak bisa apa-apa, akhirnya perlu diselamatkan oleh Allah. Maka naiknya ke langit menunjukkan dia lemah, dia hamba. Dia hanya sekedar utusan, manusia biasa. Tapi ada yang kemudian mengatakan, karena naik ke langit, berarti itu anaknya Allah, itu diambil oleh Allah. Dulu dia bersama kita, lalu kemudian dipundut, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah anaknya Allah. Ada lagi yang mengatakan, dia itu adalah Allah. Dulu membo-membo, tahu ya? Orang Jawa mengatakan membo-membo artinya menyerupakan diri menjadi manusia. Dia adalah Allah, kemudian menyerupakan diri menjadi manusia bersama kita. Setelah itu, dia kembali ke tempatnya, yaitu di atas langit. Maka berarti dia adalah Allah yang seharusnya kita sembah. Nah, inilah kesesatan yang muncul pada orang-orang Nasrani setelah naiknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah mengatakan laqad kafar, sungguh telah kafir, menunjukkan bahwa kekafiran kadang-kadang disebabkan gara-gara ucapan. Makanya para ulama mengatakan penyebab kekafiran itu ringkasnya ada 3. 1, keyakinan bisa menyebabkan menjadi kafir. 2, ucapan bisa menyebabkan menjadi kafir. 3, perbuatan bisa menyebabkan menjadi kafir. Para ahli bid'ah, hukum asalnya adalah muslim. Tapi muslim yang jelek atau muslim yang fasik gara-gara bid'ahnya. Seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, dan yang lain-lain. Hukum asalnya apa? Muslim tapi fasik karena sesat. Tetapi ahli bid'ah bisa saja menjadi kafir gara-gara apa? Salah satu dari 3 ini. Kalau dia meyakini Quran sudah berubah, udah kafir sudah saat itu, nggak usah nunggu besok. Kalau dia mengatakan dengan lisannya, Aisyah istri Nabi berzina, udah kafir saat itu, nggak usah nunggu besok. Kalau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kekafiran, juga sama. Misalnya sujud kepada berhala, nyembah berhala, udah kafir sudah saat itu juga, nggak usah nunggu besok. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran, hati-hati dengan ucapan.
Bisa-bisa ucapan yang kita anggap sepele menyebabkan kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajul li akhihi," apabila seseorang berkata kepada saudaranya sesama muslim, "Ya kafir, hei kamu kafir," faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan itu kembali kepada salah satu keduanya. Artinya kalau tuduhan tadi benar bahwa dia kafir, ya memang dia kafir. Tapi kalau ternyata itu tidak benar, dia ternyata tidak kafir, maka jadi bumerang balik kepada dirinya. Maka orang yang ngomong tadi menjadi apa? Kafir. Apakah maksudnya menjadi kafir berarti dia murtad? Tidak. Tetapi maksudnya, menurut sebagian ulama, bahwa dia sudah berbuat maksiat, yaitu mengkafirkan saudaranya sama muslim, maka nanti lama-lama dia akan semakin maksiat, lama-lama jadi murtad kafir. Makanya mereka mengatakan al-maksiyatu baridul kufri. Maksiat itu adalah perantara atau pos menuju kepada kekafiran. Maksiat kalau nggak dihentikan, maka terus semakin dahsyat, lama-lama kafir. Sehingga kalau orang membiasakan menuduh sesama muslim, mengatakan kamu kafir, kamu musyrik, hati-hati itu. Itu nanti kalau tidak benar bahwa dia kafir, dia musyrik, itu bisa merembet kepada dirinya, akhirnya dia meremehkan dosa-dosa yang lain, akhirnya jadi kafir murtad, na'udzubillah. Ini contoh harusnya kita berhati-hati dalam ucapan kita. Faedah berikutnya. Al-Masih, Nabi Isa disebut Masih sudah dijelaskan dulu karena mengusap orang sakit menjadi sembuh. Masaha yang sahu mengusap. Ubudullah, sembahlah Allah sudah dijelaskan dulu. Ibnu Abbas menyatakan setiap ubudullah dalam Quran artinya esakanlah Allah. Kemudian orang yang syirik tempat tinggalnya di neraka. Nah ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang kekal di neraka selain orang kafir. Adapun orang-orang ahli bid'ah yang masih muslim, maka meskipun dia masuk ke dalam neraka, maka tempat tinggalnya yang asal bukan di neraka. Dia tetap bisa keluar dari neraka. Dan ini berlaku untuk semua ahli bid'ah. Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, semuanya. Selama dia tidak melakukan dan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kafir, maka dia hukum asalnya masih muslim. Sehingga masih sempat, masih berhak untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, bisa saja Ahlus Sunnah masuk neraka. Kenapa? Gara-gara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bisa saja ahli bid'ah tidak masuk neraka. Kenapa? Dosa-dosa bid'ahnya diampuni oleh Allah. Karena manusia hanya dibagi dua besok di akhirat. Ada kalanya kekal di neraka, ada kalanya kekal di surga. Nah, maka kalau tidak berhak kekal di neraka karena masih ada Islam, berarti otomatis bisa sempat masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan 73, laqad kafara, sungguh telah kafir. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, thalithu, yang ketiga, thalatha, dari tiga. Wa ma min ilahin, padahal tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa kecuali ilahun wahidun, sesembahan yang asal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in, dan jika lam yantahu, mereka tidak berhenti amma yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan, la yamassanna, sungguh betul-betul akan menimpa alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, minhum, dari mereka, apa yang menimpa, adzabun alimun, siksaan yang menyakitkan, maksudnya neraka. Ayat ini menunjukkan adanya orang-orang Nasrani yang lain. Kalau yang tadi adalah Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Kalau di sini Nasrani yang mengatakan Nabi Isa bukan Tuhan, tetapi Allah itu tiga macam. Artinya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Nabi Isa,
Tuhan Ruhul Kudus, malaikat Jibril, atau yang lain. Saya nggak ngerti karena nggak pernah ikut bersama mereka. Tapi intinya dibagi tiga. Ada Bapak, ada anak, ada tengah-tengahnya perantaranya, yaitu apa? Ruhul Kudus. Kalau bagi kita kan Ruhul Kudus itu kan malaikat Jibril. Nah bagi mereka kalau ngomong Ruhul Kudus maksudnya apa nggak tahu saya. Mungkin juga sama dengan kita yaitu malaikat Jibril. Itu tafsiran yang paling terkenal untuk kata-kata ini. Thalithu thalathah. Apakah ada tafsiran yang lain? Ada. Allah tiga, maksudnya yang perlu disembah ada tiga. Satu, Allah, ini perlu disembah. Dua, Nabi Isa, ini perlu disembah. Tiga, Maryam, ini juga perlu disembah. Semua itu adalah Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan ada tiga. Bukan Bapak, Anak, dan tengahnya, jadi bukan. Tapi semuanya adalah Tuhan. Dan tafsiran yang kedua ini dikuatkan dengan ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 116 nanti. Pada ayat yang berikutnya. Allah akan bertanya kepada Nabi Isa, "A'anta qulta linnas?" Apakah kamu pernah berkata kepada manusia, wahai Nabi Isa, "Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Jadikanlah saya dan ibu saya sebagai dua Tuhan selain Allah. Artinya jangan hanya nyembah Allah, tapi anggaplah saya juga Tuhan, ibu saya juga Tuhan. Apakah kamu pernah mengatakan begitu? Nah, dijawab oleh Nabi Isa, Subhanak. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas saya ngomong seperti itu. Ini nanti akan terjadi besok di akhirat. Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar. Nah, Nabi Isa dipanggil. Nabi Isa, kenapa orang-orang menyembah kamu? Apakah kamu pernah suruh mereka? Nabi Isa menjawab, Maha suci, saya nggak pernah menyuruh begitu. Ini disampaikan di padang mahsyar di banyak orang supaya orang-orang tahu semuanya bahwa itu adalah penyembahan yang sesat yang tidak diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan di sini Allah mengancam, wa illam yantahu, kalau tidak mau berhenti dari ucapan tadi, maka pasti akan menimpa kepada mereka siksa yang menyakitkan, yaitu api neraka. Dan kata-kata alim ini seringkali diartikan pedih, siksaan yang pedih. Ini saya kurang cocok. Karena dari sisi bahasa Arab, alim mengikuti wazan fa'il. Sesuatu kata yang mengikuti wazan fa'il kadang-kadang maknanya adalah muf'il. Termasuk di sini alim artinya mu'lim. Ini bagi yang belajar bahasa Arab paham. Jadi alim artinya apa? Mu'lim, karena dia adalah wazannya fa'il bermakna muf'il. Nah, mu'lim itu artinya adalah menyakitkan, memberikan rasa sakit. Alamun rasa sakit, mu'limun memberikan rasa sakit. Maka terjemah yang lebih tepat, adzabun alim, bukan siksa yang pedih, tapi siksa yang menyakitkan. Tapi andaikan diterjemahkan pedih ya tidak salah-salah amat, karena sesuatu yang menyakitkan berarti dia siksaannya sangat pedih. Nah, kalau mau terjemah perkataannya, nah, maka mu'lim alim itu artinya mu'lim atau menyakitkan. Dan tafsir seperti ini, menafsirkan suatu kata dengan mengkaitkan ilmu bahasa Arab, ini paling bagus panjenengan membaca kitab yaitu At-Tafsir Al-Basit. Tafsir Basit ini ditulis oleh seorang ulama ahli tafsir plus ahli bahasa. Ternyata di sini tidak ada Tafsir Al-Basit. Karena tafsir Al-Basit ini termasuk tafsir yang akhir-akhir dicetak. Bertahun-tahun dia masih berbentuk manuskrip, nggak ada yang mencetak. Saking tebalnya. Nah, begitu dicetak, itu muncul 25 jilid. Jadi membuat orang malas baca karena apa? 25 jilid. Kalau kita aja tafsir Ibnu Katsir 4 jilid kata-kata. Apalagi apa? Tafsir Basit. Tapi memang sangat indah tafsir Basit karena penulisnya adalah seorang ahli bahasa, sehingga kalau dia menafsirkan Al-Quran pasti sangat-sangat dikaitkan dengan ilmu bahasa Arab. Dan beliau mengatakan tidak mungkin orang bisa menguasai makna Quran secara mendalam kecuali dia bagus ilmu bahasa Arabnya.
Kalau ilmu bahasa Arabnya tidak bagus, tidak akan bisa mendalami makna-makna tafsir Quran. Dan beliau ini belajar bertahun-tahun sama ahli bahasa, guru ahli bahasa. Sampai semua kitab bahasa dia katakan sama gurunya. Maka gurunya lama-lama menegur, kamu itu semua kitab syair, kitab bahasa Arab sudah kamu katakan sama saya. Kapan lagi kamu belajar tafsir? Di situ ada ulama kiai tafsir yang datang kepadanya orang-orang dari jauh. Lah kamu tetangganya malah nggak pernah datang ngaji sama dia. Ditegur oleh gurunya yang ahli bahasa Arab. Dan ini termasuk guru yang ikhlas seperti ini. Dia menyuruh muridnya supaya ngaji sama guru yang lain. Malah nyuruh. Ya. Kenapa? Karena melihat bahwa ini muridnya sudah pantas untuk memperdalam ilmu tafsir. Masih bahasa terus. Maka muridnya ini, Imam Al-Wahidi namanya, penulis kitab Basit, dia mengatakan, wahai bapak, dia menyebut gurunya sebagai apa? Bapak, wahai bapak, sesungguhnya saya mempelajari bahasa ini untuk menuju kepada apa yang engkau inginkan. Nanti kalau saya sudah puas, saya akan mempelajari tafsir Quran. Dan itu betul beliau lakukan. Setelah menyelesaikan ilmu bahasa pada kiai pertama ini, dia kemudian pindah kepada kiai yang lain ahli tafsir, yaitu Al-Imam As-Sa'labi, yang merupakan ahli tafsir yang juga sangat populer di masa beliau. Maka Imam Wahidi kemudian nulis 3 kitab tafsir. Pertama kitab tafsir Basit, 25 jilid tadi. Kemudian melihat orang-orang, wah ini kok orang-orang tidak pada membaca seperti ini karena kepanjangan, maka diringkas. Jadi tafsir Wasit, tafsir yang tengah-tengah, 4 jilid. Melihat orang-orang, loh kok 4 jilid nggak dibaca juga, diringkas lagi 1 jilid, tafsir Wajiz, tafsir ringkas. Dan di dalam mukadimahnya dia mengatakan, saya menulis tafsir ringkas ini 1 jilid, ini untuk orang-orang di masa saya yang pada malas membaca. Itu di masa dulu, Pak. Nah sekarang masa kita, wah tambah parah aneh. 1 jilid sudah dikatakan. Tafsir Jalalain sudah ada yang pernah katakan? Belum ada toh ya. Tafsir Jalalain 1 jilid toh, belum ada yang katakan. Nah, mari kita niatkan, kita mengkaji tafsir Quran ini sampai apa? Sampai katakan. Dan saya rujukan saya sebagaimana yang dulu saya sampaikan, tafsir Ibnu Katsir. Baik, kembali ke sini. Ayat 74. Allah mengatakan, afala yatubun. Kenapa mereka tidak tobat ilallahi kepada Allah, wa yastaghfiruna dan minta ampun kepada Allah. Wallahu padahal Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menunjukkan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah disekutukan, sudah dikatakan punya anak, sudah dikatakan Tuhan itu ada 3, tapi Allah masih kasih kesempatan. Ayo tobat, ayo tobat. Jadi selama orang itu masih ada nyawa pada tubuhnya, kalau mau tobat dari dosa apapun masih diterima oleh Allah. Dalilnya ayat ini. Allah menceritakan orang-orang yang kafir yang setengah itu tadi, mengatakan Tuhan ada 3, mengatakan Allah perlu istri sehingga punya anak, tetapi masih Allah berikan kesempatan. Ayo tobat. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran, marilah setiap hari kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. Karena ini menghasung untuk yatubun tobat, menghasung untuk yastaghfiruna istighfar. Ayat berikutnya. Mal masihu tidaklah al-masih ibnu Maryam putranya Maryam illa rasul kecuali seorang utusan. Maksudnya Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa hanyalah utusan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah, yaitu pada surat Az-Zukhruf ayat 59. In huwa illa abdun, Nabi Isa hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat, yaitu nikmat sebagai Rasul, diutus sebagai Rasul. Berarti kesimpulannya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jangan mengatakan lebih dari itu. Maka tentang Nabi Isa ada 3 sikap. Sikap yang berlebihan ke atas, sikap berlebihan ke bawah, sikap yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini sikapnya umat Islam. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Sikap yang tengah melampaui batas ke atas ini sikapnya Yahudi, sikapnya Nasrani.
Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa anak Tuhan atau Tuhan. Berlebihan tapi ke atas. Sikap yang berlebihan ke bawah, ini sikapnya Yahudi. Mereka mengatakan Nabi Isa anak zina, alhamdulillah. Maka dalam segala hal, tidak boleh kita tafrid berlebihan ke bawah, ifrat berlebihan ke atas, tapi adalah kita iqtisad sedang-sedang. Ya. Salat terlalu lama, jangan. Terlalu cepat, jangan. Terlalu lama itu namanya ifrat. Terlalu cepat itu namanya tafrid. Ifrat tafrid, kata Ustaz Mu'in, morat marid. Maka jangan ifrat, jangan tafrid, tapi sedang-sedang. Kemudian Allah mengatakan qad khalat, sungguh telah lewat min qablihi, sebelum Nabi Isa ar-rusul, rasul-rasul yang lain. Artinya tidak pantas Nabi Isa didustakan. Wong rasul-rasul sebelumnya itu sudah banyak contohnya. Kenapa didustakan? Seolah-olah dia orang baru membawa risalah. Padahal dulu-dulu sudah ada risalah-risalah juga dibawa oleh para nabi. Ini semakna dengan surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma kuntu, tidaklah aku bid'an minar rusul, sesuatu yang baru dari utusan Allah. Gak baru saya hanya melanjutkan rasul sebelumnya. Kemudian wa ummu, dan ibunya Nabi Isa Siddiqah, adalah seorang siddiq, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat jujur perkataannya sehingga membenarkan semua kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan dari ayat ini, kata Ibnu Katsir, menunjukkan bahwa Maryam bukanlah seorang nabi. Karena kalau Maryam seorang nabi, pasti Allah mengatakan wa ummuhu nabiyyah. Jadi tingkat derajatnya ibunya Nabi Isa paling mentok adalah tingkatan siddiqin. Tingkatan di atasnya nggak ada lagi. Untuk beliau nggak ada lagi. Karena di atas siddiqin berarti apa? Para nabi. Dan ini pendapat mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian kecil ahlus sunnah berpendapat Maryam adalah nabi. Buktinya dia mendapatkan wahyu atau ilham. Maka jawabnya adalah tidak semua yang mendapatkan ilham itu berarti seorang nabi. Maka Nabi Isa adalah nabi, tetapi ibunya adalah siddiqah. Dalil yang lain menunjukkan bahwa Maryam bukan nabi. Surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali rijalan, laki-laki dewasa. Jadi semua nabi, semua rasul pasti laki-laki, nggak ada perempuan. Allah mengatakan kana adalah keduanya ya'kulani, makan at-ta'am, makanan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mungkin Nabi Isa Tuhan, tidak mungkin Maryam Tuhan. Apa dalil tidak mungkinnya? Karena kedua-duanya makan makanan. Padahal orang kalau makan makanan, memasukkan sesuatu, pasti butuh mengeluarkan. Mohon maaf, butuh nelek. Masuk Tuhan nelek. Orang belas. Izin dulu, Tuhannya lagi apa? Ke WC, nelek dulu, nelek banget. Tuhan kok nelek. Tuhan tidak perlu sesuatu yang jelek seperti itu. Maka maksudnya adalah Allah itu tidak butuh makan sehingga tidak butuh melek juga. Sementara Nabi Isa dan Maryam butuh makan, berarti juga butuh mengeluarkan kotoran. Berarti tidak mungkin sebagai Tuhan, tidak mungkin. Maka Allah mengatakan, "Ungdur, perhatikan, kaifa, bagaimana, nubayyin lahum." Sudah kita jelaskan kepada mereka ayat-ayat ini. Kan jelas sekali. Kalau orang mau pakai akal sehatnya, kalimat ayat ini sudah jelas menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan. Tuhan kok makan, habis makan kemudian keluarkan kotoran? Enggak mungkin. Tetapi tsummandur, kemudian perhatikanlah. Setelah dijelaskan anna, bagaimana yufakun, mereka dipalingkan, yaitu dari mengikuti kebenaran. Sudah jelas Nabi Isa bukan Tuhan, masih ngeyel mengatakan Nabi Isa Tuhan. Ini sungguh keterlaluan. Kemudian Allah katakan, "Qul," katakanlah, "ata'budun, apakah kalian menyembah min dunillah, selain Allah, ma la yamliku, sesuatu yang tidak menguasai, lakum, bagi kalian, dharran, kemadaratan, wala naf'a, tidak pula manfaat." Saya menemukan tafsir ayat ini dari Ibnu Abbas, tafsirannya bagus, disebutkan dalam kitab tafsir Al-Basit.
Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya, apakah pantas saya menyembah atau kalian menyembah sesuatu yang kalau disembah tidak akan memberi manfaat, kalau ditinggalkan tidak akan bisa memudarati. Berbeda dengan Allah. Allah kalau kita sembah, Allah kasih manfaat kepada kita, kasih rahmat, kasih nikmat. Tapi kalau kita meninggalkan Allah, tidak menyembah Allah, Allah akan kirim siksa kepada kita. Nah, maka Allah yang seperti itu berhak disembah. Tapi Tuhan-Tuhan itu, apakah bisa seperti itu? Coba ditinggalkan 1 bulan tidak disembah, apakah dia bisa mengirim penyakit kepada kita? Nggak bisa. Nah, ini tafsiran Ibnu Abbas untuk ayat ini disebutkan dalam tafsir Al-Basit karya Imam Muhammad. Kemudian wallahu dan Allah itu huwa dialah as-sami maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Maksudnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kenapa disembah? Sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, berarti tidak bisa ngasih manfaat untuk diri sendiri, apalagi ngasih manfaat kepada orang lain. Maka tidak pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.